selamat sore teman-teman semua. Pada video kali ini Ibu akan menyampaikan review untuk materi asam basa, hidrolisis, dan larutan penyangga. Nah, ketika teman-teman belajar ketiga materi ini, basic yang teman-teman harus kuasai adalah mampu membedakan mana asam basa kuat dan mana asam basa yang lemah. Nah, kita sembari mengingat kembali asam basa kuat. Oke, untuk asam kuat ada HCl, asam kuat. Ada HCl, kemudian ada H2SO4, ada HNO3, kemudian ada HBr, ada HI, ada HClO3, ada HClO4. Nah, selain teman-teman mampu menyebutkan senyawanya, teman-teman juga harus tahu nama senyawanya ya. HCl berarti namanya adalah asam klorida. Asam klorida. Kemudian H2SO4 asam sulfat, kemudian HNO3 asam nitrat, dan seterusnya ya, nanti bisa dicari sendiri, diingat lagi materi kelas 10 kemarin. Kemudian untuk basa kuat adalah basa yang terbentuk dari golongan 1A dan golongan 2A. Nah, golongan 1A contohnya ada Li, Na, ada K, dan seterusnya ya. Berarti kalau Li dia nanti basanya adalah LiOH. Na maka akan membentuk NaOH. K berarti KOH gitu ya. Kalau 2A ini adalah semuanya golongan alkali tanah ya, tapi kecuali dua unsur Be dan Mg. Be dan Mg ini nanti masuknya ke basa lemah. Nah, contohnya basa kuat dari golongan 2A adalah bebek mangan, berarti dimulai dari Ca, kemudian Sr, Ba, dan seterusnya ya. Kalau Ca berarti nanti CaOH2 ya, valensinya 2, kemudian Sr adalah SrOH2, Ba nya BaOH2. Oke, ini basicnya. Untuk asam lemah dan basa lemah berarti ya nggak masuk ke dalam list tersebut ya. Asam lemah berarti ya kecuali asam kuat ya, kecuali ke-7 ini. Kalau basa lemah juga sama, yang tidak ada di list ya. Jadi teman-teman cukup menghafalkan yang kuat saja, nanti yang lemah bisa menyesuaikan. Nah, ketika teman-teman sudah bisa membedakan asam basa kuat, nanti teman-teman bisa memilih rumus yang tepat untuk menghitung pH. Nah, jadi dari ketiga materi yang Ibu sampaikan, asam basa, hidrolisis, dan penyangga, sebenarnya bisa kita tarik benang merahnya, sama-sama menghitung pH. Nah, kalau di asam basa itu kan ada subtopik indikator, kemudian valensi, ada kegunaannya juga ya asam basa. Di penyangga juga sama ya teman-teman, ada fungsinya. Kemudian kalau di hidrolisis nanti ada reaksi hidrolisisnya bagaimana. Nah, itu nanti sebagai pelengkapnya. Tetapi dari 3 itu kita bisa tarik benang merahnya adalah sama-sama menghitung pH. Nah, jadi nanti kalau ada soal, kemudian teman-teman harus bisa menentukan ini pakai rumus yang mana. Pakai rumus yang asam basa biasa, atau pakai rumus yang hidrolisis, atau pakai penyangga. Nah, pada video kali ini Ibu akan berfokus pada itu. Ada membedakan soal yang menggunakan asam basa biasa, hidrolisis, dan penyangga. Untuk materi yang komplementernya atau pelengkapnya seperti yang Ibu sebutkan tadi, ada kegunaannya, ada indikator, nanti teman-teman silahkan bisa pelajari. Nah, untuk menghitung pH kita bisa bedakan dari soal yang diketahui teman-teman. Menghitung pH, kalau ada soal menghitung pH, yang pertama kali dilakukan adalah cek soal. Oke, cek soal, cari yang diketahui itu apa. Yang diketahui apa. Nah, jika yang diketahui adalah yang pertama ya, jika yang diketahui adalah satu senyawa saja,
entah itu asam, basa, kuat atau lemah, yang penting dia satu senyawa. Asam kuat atau basa kuat atau asam lemah atau basa lemah. Nah, kalau cuma satu senyawa yang diketahui, teman-teman berarti menggunakan rumus asam basa biasa bab 1 ya. Berarti dia bab asam basa. Asam basa atau bab 1. Nah, rumusnya ada 4 ya teman-teman. Ada asam kuat, ada basa kuat. Nah, tergantung yang diketahui apa di soal ya. Kalau asam kuat ya pakai yang asam kuat. Kalau basa kuat ya pakai yang basa kuat. Asam lemah dan yang keempat adalah basa lemah. Oke, kalau asam kuat berarti rumusnya apa? Rumusnya pakainya H+ ya, sesuai dengan pembawa sifatnya. H+ sama dengan karena dia kuat berarti Ma dikali valensi asam. Nah, kalau basa kuat ya tinggal diganti, H+-nya diganti OH- sesuai dengan pembawa sifatnya. Mb dikali valensi B. Kemudian asam lemah berarti pakainya H+ karena asam ya, cuma rumusnya beda. Akar dari Ma dikali Ka. Nah, ciri khasnya asam lemah adalah punya Ka. Kalau ciri khasnya basa lemah berarti dia punya Kb. OH- ya ini ya. OH- sama dengan akar Mb dikali Ka. Nah, jadi Ka sama Kb hanya dimiliki oleh asam lemah dan basa lemah. Oke, kalau sudah tahu H+ OH-nya, maka nanti tinggal masuk ke rumus umumnya pH min log H+. Nah, tinggal dimasukkan di sini ya. Kalau POH ya berarti min log OH-. Nah, kalau diketahui POH dicari pH, teman-teman bisa pakai rumus ini. pH plus POH sama dengan 14. Kemudian yang kedua, oh ya, ada lagi satu rumus ya teman-teman ya, nanti sekalian buat belajar. Kalau dicari H+ atau OH- teman-teman bisa pakai hubungan ini. H+ dikali OH- sama dengan 10 pangkat min 14. Kemudian kalau di soal yang pertama tadi diketahuinya, oke, wait ya. Nah, tadi kalau yang diketahui asam basa kuat atau lemah ya, cuma satu. Nah, kalau di soal yang diketahui hanya garam saja, maka masuknya ke materi hidrolisis. Teman-teman pakai rumus hidrolisis. Garam saja, maka pakai hidrolisis. Itu ya, teman-teman bisa bedain ya. Kalau garam saja pakainya hidrolisis. Hidrolisis ada 4. Apa saja? Hidrolisis dari asam kuat ditambah dengan basa lemah. Kemudian yang kedua ada basa kuat ditambah dengan asam lemah. Kemudian yang ketiga ada asam lemah ditambah basa lemah. Dan yang keempat asam kuat ditambah basa kuat. Kalau asam kuat basa lemah berarti sifatnya adalah asam ya, mengikuti yang kuat, asam sifatnya. Nah, kalau asam berarti rumusnya pakai pembawa sifat asam. Pembawa sifat asam apa? H+. Maka rumusnya adalah H+ sama dengan akar dari KW per. Nah, karena di sini yang lemah adalah basanya, maka di sini pakainya Kb. KW per Kb dikali konsentrasi dari kation yang positif ya, sesuai dengan depannya. Ini kan tadi H+ ya, plus berarti pakainya yang B+, yang plus juga, atau yang kation, yang ion positif. Kemudian kalau basa kuat asam lemah berarti sifatnya ngikutin yang kuat adalah basa. Berarti basa sifatnya rumusnya OH- sama dengan akar dari
KW per yang lemah apa yang lemah? Oh, yang lemah asam, berarti pakainya Ka. Nah, dikali depannya OH- anion. Nah, berarti di sini juga dikali anionnya. Istilahnya adalah amin atau anionnya. Gitu. Kemudian yang ketiga, asam lemah basa lemah. Asam lemah basa lemah berarti sifatnya tergantung Ka sama Kb-nya ya, teman-teman. Kalau Ka-nya lebih besar dari ini terus di sini saja. Kalau Ka-nya lebih besar dari Kb, maka sifatnya adalah asam. Nah, kalau Ka-nya lebih kecil dari Kb, berarti sifatnya basa. Kalau sama, Ka sama dengan Kb, berarti sifatnya netral. Gitu. Oke, rumusnya pakai yang mana? Rumusnya bisa pakai yang H+ sama dengan akar dari Ka per Kb dikali Kw. Ka per Kb dikali Kw. Kalau asam kuat basa kuat yang keempat ya sudah netral, tidak perlu dihitung lagi ya. pH-nya adalah 7. Nah, selain menghitung pH, pada hidrolisis juga bisa menghitung tetapan hidrolisisnya ya, atau KH. Nah, ini ada KH. KH itu adalah tetapan hidrolisis. KH untuk masing-masing jenis garam juga berbeda, teman-teman, cara mencarinya. Misalkan untuk yang asam kuat basa lemah ya, kita urutkan dari yang paling atas. Nah, untuk garam yang pertama, KH-nya adalah di bawah dari akarnya. Sebentar. Nah, untuk asam kuat basa lemah, rumus dari KH-nya adalah ini, teman-teman. Ya, yang di bawah ini ya. KH sama dengan KW per KB. Nah, kalau yang basa ya sama, yang di bawahnya ini. Rumusnya adalah KH sama dengan KW per KA. Kalau yang asam lemah basa lemah agak berbeda, KH sama dengan KA-nya diturunkan ya, ditaruh di bawah. Jadi rumusnya adalah KW KA dikali KB. KW dibagi KA dikali KB. Nah, itu cara mencari KH-nya rumusnya. Tergantung jenis garamnya ya di soal. Misalkan di soal diketahui garam asam, teman-teman diminta cari KH ya, berarti pakai yang KW per KB. Yang ini. Nah, berarti pakai yang ini ya kalau di soal. Kalau di soal yang diketahui netral ya berarti nggak usah, KH-nya nggak ada ya, berarti 7 ya. pH-nya udah 7. Oke, sekarang kita lanjut. Tadi sudah yang diketahui garam saja. Nah, sekarang kalau yang diketahui adalah yang ketiga adalah jika yang diketahui asam lemah atau basa lemah plus garam. Nah, kalau yang diketahui asam lemah atau basa lemah plus garam, dan asam lemah basa lemahnya ini teman-teman bisa hitung, bisa dicari molnya. Nah, ini ketentuannya ini ya teman-teman ya, bisa dicari molnya. Maka teman-teman pakai larutan penyangga. Pakai pH larutan penyangga. Nah, larutan penyangga ada 2 jenisnya. Ada jenis penyangga asam sama penyangga basa ya. Nah, sekalian kita belajar asam. Kalau penyangga asam berarti komponennya apa? Komponennya ada asam lemah ditambah dengan basa konjugasi. Basa konjugasi. Kalau basa berarti dia ada basa lemah ditambah dengan asam konjugasi. Nah, komponennya ini ya teman-teman. Oke, kalau rumusnya apa sekarang? Rumus menghitung pH-nya, kalau penyangga asam, ini ya buffer ya. Kalau buffer asam, rumusnya adalah H+ sama dengan Ka, karena dia punya asam lemah di sini, berarti punya Ka, dikali
asam lemah per basa konjugasi. Nah, oke. Al itu dia molnya ya teman-teman ya, yang dipakai mol ya, mol dari asam lemah. B konjugasi berarti dia mol basa konjugasi, mol basa konjugasi. Nah, kalau di hidrolisis tadi yang dipakai konsentrasi, kalau di sini yang dipakai adalah mol. Oke, jangan kebalik ya teman-teman. Kalau buffernya basa teman-teman, buffer ini asam ya, kalau basa nah, kalau buffernya basa, ini buffer asam itu yang ini, buffer asam. Kalau buffer basa, ini maksudnya basa ya nak ya di sini ya. Basa berarti dia ada OH-, Kb karena basa punya Kb, kemudian komponennya apa? O basa lemah sama asam konjugasi. Berarti Bl dibagi asam konjugasi. Nah, kayak gini. Sama, Bl itu berarti dia mol dari basa lemah. Mol basa lemah. Oke. Asam konjugasi berarti dia mol dari asam konjugasi. Pokoknya yang dibagi adalah molnya ya, bukan konsentrasi tapi molnya, mol asam konjugasi. Kayak gitu. Oke, kemudian ini tadi syaratnya bisa dicari molnya. Kenapa harus bisa dicari molnya? Karena di rumusnya ada molnya, ada perbandingan mol ini di sini. Nah, berarti harus bisa dicari molnya ya. Nah, kalau misalkan diketahui asam lemah atau basa lemah ditambah garam, tetapi tidak bisa dicari molnya, berarti masuknya ke dalam penyangga, ke dalam hidrolisis, bukan penyangga, hidrolisis ya teman-teman. Nah, kalau bisa dicari mol, masuknya ke penyangga. Jika tidak bisa dicari mol, maka menggunakan hidrolisis. Itu ya teman-teman ya. Kemudian yang keempat, nanti kita bisa ke contoh soalnya. Yang keempat, sebentar. Ya, yang keempat adalah pH campuran. Jadi kalau nomor 1 sampai nomor 3 itu pH-nya pH tunggal teman-teman, karena langsung bisa masuk rumus, cuma harus milih rumus yang mana yang tepat gitu ya. Nah, kalau yang keempat ini pH-nya pH campuran. Artinya ketika di dalam soal diketahui asam ditambah basa, nah nanti ada dua kemungkinan, dia bisa hidrolisis atau bisa penyangga. Nah, bisa hidrolisis atau bisa penyangga. Hidrolisis ketika reaktannya habis bereaksi ya, reaktan habis bereaksi. Nah, kalau penyangga, dia masuk penyangga ketika reaktannya sisa yang lemah, reaktan sisa yang lemah. Misalkan yang sisa asam lemah sama basa lemah gitu ya teman-teman ya. Bisa basa lemah atau asam lemah. Oke. Contohnya nih teman-teman, di sini ibu punya HCN sama KOH gitu ya. Direaksikan berarti membentuk KCN ditambah H2O. Nah, misalkan saja di sini mula-mulanya 5 milimol atau 5 mol, di sini 5 mol. Nah, reaksinya di sini 5 mol. Di sini juga sama, bereaksinya 5 mol. Nah, berarti S-nya berarti habis di sini 5 mol ya. Di sini 5 mol, di sini 5 mol, di sini 5 mol. Nah, kalau kayak gini karena di sininya habis, tidak ada sisa, habis, maka masuknya pakai rumus hidrolisis. Oke, gitu ya. Tapi kalau sisa yang lemah, misalkan ibu punya
Contohnya sama ya, misalkan ada HCN ditambah KOH menjadi KCN plus H2O. Nah, misalkan mula-mulanya 10 di sini 5, 10 mol, di sini 5 mol, kemudian bereaksinya di sini 5 mol, di sini 5 mol. Nah, seperti ini. Kemudian sisa di sini 5 mol, di sini habis 5 mol, 5 mol, 5 mol, sini 5 mol. Nah, kalau seperti ini teman-teman bisa lihat bahwa ada sisa ya. Sisanya apa? Sisanya adalah HCN, dan HCN ini adalah yang lemah atau asam lemah ya, jenisnya adalah asam HCN, asam sianida, asam lemah. Kalau sisa yang lemah seperti ini, maka dia masuknya ke larutan penyangga. Teman-teman pakai rumus yang penyangga. Oke, kalau yang habis berarti pakai rumusnya hidrolisis. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi teman-teman cek dulu soalnya, yang diketahui apa, nanti teman-teman bisa pakai rumus yang tepat untuk menghitung pH-nya. Oke, kita coba ke contoh soal. Nah, di sini ada contoh soal nilai pH dari 200 ml larutan yang mengandung 0,006 mol H2SO4. Nah, teman-teman bisa lihat di sana, dicek dulu. Jadi kalau nemu soal itu dicek dulu. Dia masuknya ke dalam dia yang diketahui apa? 1 senyawa, 2 senyawa, asam atau basa. Nah, dicek dulu. Oh, ternyata di dalam soal ini yang diketahui adalah H2SO4. Cuma H2SO4 saja. Dan dia masuk ke dalam asam kuat. Nah, berarti kalau asam kuat dan cuma satu yang diketahui, kita pakai yang pertama tadi ya, yang Ibu jelaskan pertama. Langsung masuk ke asam basa biasa. Kalau asam kuat berarti menghitung pH-nya kita cari H plusnya dulu. H plus sama dengan Ma dikali valensi asam. Ma-nya bisa dicari dari mana? Oh, ada mol di sini, ada volume di sini. Berarti kita bisa cari Ma N per V ya. M-nya itu N per V. Molaritas sama dengan mol dibagi volume dikali valensi asam. Molnya berapa? 6 kali 10 pangkat dijadikan 6 kali 10 pangkat min 1, 2, 3, 4 min 4 min 4 per volumenya. Oh, 200 ml, karena kita pakainya mol berarti tak jadikan liter, berarti ada 2 kali 10 pangkat min 1 dikali valensinya. Valensinya berapa? Valensinya adalah 2. Oke, berarti tinggal coret-coret ya teman-teman. Coret-coret, ini naik berarti 6 kali 10 pangkat min 3. Oke, berarti pH-nya, pH sama dengan min log H plus, H plusnya min log 6 kali 10 pangkat min 3 sama dengan 3 min log 6. Nah, gitu ya teman-teman, 3 min log 6. Kemudian yang kedua, yuk kita cari. Oh, yang diketahui di sini adalah garam. Nah, ini ada garam saja. Nah, ini kan CH3COH, ini kan bukan soalnya ya, tapi dia adalah infonya, info di soalnya. Kalau soalnya kan dia garam saja. Oh, garam saja, berarti dia pakainya hidrolisis. Nah, teman-teman bisa pakai hidrolisis. Garamnya apa? Garam asam atau garam basa? Oh, garam basa, karena dia dari CH3COONA itu kan dia dari Na itu basa kuat, CH3CO nya asam lemah, berarti sifatnya basa. Kalau basa berarti langsung masuk rumus karena bukan campuran ya, pH tunggal ya. OH- sama dengan akar dari KW per, oh dia yang lemah asamnya, berarti KW per Ka dikali konsentrasi dari aminnya, anion.
Oke, tinggal diisi ya teman-teman ya. Berarti KW-nya berapa? 10 pangkat min 14 dibagi KA-nya. Oh, ini KA-nya 10 pangkat min 5 dikali aminnya. Nah, ini kita cari aminnya dulu. Amin itu kan dia dari CH3 COONA diionkan jadi CH3 COO- plus Na plus. Nah, CH3CONA-nya diketahui 8,2 gram. Nah, di sini 8,2 gram. Berarti kita bisa cari molnya ya, teman-teman ya. Molnya dulu. Mol sama dengan gram per mr sama dengan 8,2 dicari mr dari CH3CONA. C-nya 2, berarti 12 ditambah 3 ditambah O-nya 2, berarti tambah 32, ditambah C lagi 12, ditambah Na-nya 23 ya. Nah, berarti 15 ditambah berapa nih? 44 ditambah 23 ya. Oke, berarti 59 ditambah 23, 82. Oke, berarti ada 0,1 mol. Itu molnya. Kalau molaritasnya berarti berapa? M-nya berarti 0,1 dibagi volumenya 200 ml dijadikan liter karena kita pakainya mol, berarti baginya harus liter. 0,2. Nah, berarti jadi setengah ya atau 0,5. Nah, untuk CH3CONA-nya 0,5 karena koefisiennya sama-sama 1 semuanya, maka di sini juga 0,5. Nah, ini yang kita pakai teman-teman sebagai aminnya. Nah, konsentrasi aminnya. Masukkan di sini 5 kali 10 pangkat min 1. Kemudian tinggal dihitung akar dari 5 kali 10 pangkat min 11 ya, min 11. Nah, berarti 5,5 atau kalau dijadiin 50 juga bisa. 50 dikali 10 pangkat min 12. Nah, berarti 6 kali 10 akar 50. 10 pangkat min 6 maksudnya. 10 pangkat min 6 kali akar 50. Jadi POH-nya sama dengan min log 10 pangkat min 6 akar 50 sama dengan 6 min log akar 50. pH-nya sama dengan 14 dikurangi 6 min log akar 50 sama dengan 8 plus log akar 50. Nah, seperti itu. Kemudian nanti bisa dicoba sendiri ya teman-teman ya. Ini tadi sudah ya. Kemudian kalau ini yang diketahui ada basa lemah, di sini ada garam. Nah, ada dua nih teman-teman, ada basa lemah sama garam. Berarti ini masuk ke yang ketiga tadi, ke penjelasan nomor 3 ya. Basa lemah ditambah garam ada dua kemungkinan, bisa hidrolisis dan bisa penyangga. Dicek bisa dicari molnya tidak. Kalau bisa dicari molnya berarti dia masuknya penyangga. Jika bisa dicari mol. Nah, kalau ini berarti dia tidak bisa dicari molnya. Oke, demikian penjelasan dari Ibu. Nanti teman-teman bisa dilanjutkan belajarnya sendiri ya, banyak berlatih. Kemudian jangan lupa basicnya asam basa kuatnya dihafalkan. Oke, sekian dari Ibu teman-teman. Terima kasih semuanya. Selamat sore.